Ini yang katanya ngaku murtadin kembali jadi Islam, jadi mu'alaf, katanya ogah, Pak. Di dalam Yesus, nanti saya bukakan ayatnya. Kita semua setelah dimenangkan, tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi dalam Islam nih, Pak. Nih, dari tadi Bapak nggak ada bantah data saya sama sekali. Nih, Nabi mengatakan, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Saya ludahin. Kenapa? Allah yang Maha Rahim, Maha Kasih tidak mau menginginkan umatnya berdosa. Siapa yang keji? Siapa yang berdrama? Jawab sendiri, Bapak. Ini data saya. Hah? Kenapa Anda meyakini saya dengan kita di sini tidak cari kemenangan? Iya, karena Islam tidak memenangkan apapun. Karena faktanya dalam Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Kita baca. Puji syukur saya menjadi pengikut Kristus dan meninggalkan ajaran Islam. Karena tadi, kalau nggak berdosa Allah hilangkan saya. Tapi Yesus datang ke dunia justru untuk melenyapkan dosa. Maka di sini katakan apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Memang Islam tidak akan menang karena yang menang adalah iman kita akan Yesus Kristus. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah makanya Bapak nggak pede dengan kemenangan. Saya, orang Kristen, kami semua yang percaya diri dengan kemenangan, kami berani mengatakan kami berada dalam kebenaran. Bapak nggak perlu khawatir, saya tidak hidup dalam kebenaran dan jalan yang lurus. Selama saya jadi Islam dari lahir sampai 18 tahun, saya selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa? Saya berdoa tiap hari apa 5 kali sehari? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang kau ridhoi dan seterusnya. Dan ternyata Yesus telah menjawab jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi oleh Tuhan Allah itu adalah Yohanes 14 ayat 6. Yesus Kristus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan Muhammad, bukan Adam, bukan Ibrahim, tetapi hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Anda mengatakan terkait tentang dosa waris sudah saya bantah. Dari kesimpulannya terkait tentang tema kita, ingat tema kita berkaitan dengan apa? Tema kita berkaitan tentang siapakah yang disalib. Tapi Anda tidak membuktikan tentang siapa yang disalib. Maka saya izinkan dalam 2,5 menit terakhir dengan kesimpulan dari sisi saya, kami orang Kristen tidak lagi bingung terkait tentang siapa yang disalibkan. Terbukti, siapapun Islam tidak ada yang dapat menggoyahkan iman kami. Di sini banyak berkumpul saudara-saudara kita dari komunitas gerejawi Protestan, dari teman-teman kita Ortodoks, dari kami yang orang Katolik. Meskipun kami mempunyai perbedaan, tetapi satu keyakinan yang sama, Yesus Kristus adalah putra Allah yang disalibkan. Mana bukti dalam narasi dan dalam Al-Quran surah An-Nisa 157 terkait siapa yang bertentangan dan berselisih pendapat tentang siapa yang disalibkan? Buktinya yang berselisih pendapat tentang siapa yang disalibkan adalah Islam. Kainama mengatakan yang disalibkan adalah Yehohanan. Menachem Aliyah mengatakan yang disalibkan mungkin saja Yudas. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bisa jadi Yudas. Ustadz Abdul Somad mengatakan Yudas. Semua ustadz dan ulamamu bertentangan. Sekarang siapa faktanya yang berselisih pendapat kalau bukan kalian sendiri sesama Islam? Siapa yang berdrama? Siapa yang lempar batu sembunyi tangan menyalahkan kami terkait tentang penyaliban, padahal sepanjang sejarah tidak pernah. Bahkan Pak Yusuf, kalau Anda belajar sejarah gereja, sekte-sekte sesat seperti Arius, Nestorian, Sabellius dan seterusnya tidak pernah menyangkali bahwa Yesus itu disalibkan. Pandangan mereka yang berbeda hanya terkait pribadi Yesus. Tidak pernah meragukan siapa yang disalib. Tetapi Islam lebih buruk daripada ajaran-ajaran sesat yang tadi saya sebutkan. Kita belum bahas semua buku-buku saya sudah saya tampilkan, tapi saya merasa Anda lawan yang tidak sepadan meskipun dengan gelar yang begitu banyak, karena Anda sama sekali tidak membawa data melainkan hanya ceramah. Betul, Anda hanya mampu berceramah karena dalam Islam logika itu akan berbenturan dengan iman. Di awal tadi Anda bilang kalau berbicara agama logika pasti tidak akan nyambung. Tidak untuk kekristenan. Di kekristenan kami punya yang adalah motto Fides Quaerens Intellectum. Iman yang mencari pemahaman berdasarkan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap akal budi. Orang Kristen mengasihi Allah bukan hanya dengan hati saja, tetapi dengan pikiran dan akal budi kami. Oleh sebab itu, apa yang berbicara mengenai iman, akal dan iman itu saling beriringan. Jangan Anda salahkan ketika saya berbicara terus terang dan sangat frontal, karena saya hanya merespon dari apa yang Anda katakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Otentitas daripada Quran itu sendiri, ya memang di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian karena mati banyaknya orang-orang penghafal Quran yang mati, kemudian mulai ditulis dan dibukukan, dan itu dibenarkan oleh semua orang yang menghafal Quran pada saat itu. Itulah mushaf al-iman yang disebutkan oleh yang otentik, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembali kepada saksi mata penyaliban Yesus. Anda mengatakan bahwa itu Matius, bahkan Yohanes sendiri yang masih merupakan murid daripada Yesus. Akan tetapi sayang sekali kalau memang yang menulis saksi mata daripada Yesus disalib itu, ya, tadi saya sudah bilang bahwa Matius ditulis 40 tahun dan 60 tahun sesudah perginya
Yesus, ya, dan ini menunjukkan bahwa dia bukanlah sumber yang primer. Dan kalau Anda menolak hal tersebut dengan penolakan yang tadi disebutkan, Anda akan lihat Injil-Injil. Saya balik lagi, saya beri waktu 4 jam aja di TikTok, sehingga Anda akan temui bahwa Injil satu dengan yang lain itu saling bertentangan akan kejadian dari penyaliban itu. Dan ini membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa wa ma qataluhu yakina. Ya, orang-orang yang meyakini bahwa Yesus itu dibunuh, mereka tidak yakin. Kenapa? Satu Injil saja dengan Injil yang lain itu berbeda. Waktu Yesus disalib, ya, di Markus disebutkan bahwa kata-kata terakhir Yesus itu, ya, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Di Matius bilang, Tuhanku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ya Bapa, di dalam tanganku serahkan nyawa. Tidak ada satu bahasa yang sama. Ya, padahal orang yang sedang menyaksikan eksekusi dan begitu sakral, tidak akan berbeda kata-kata terakhir yang akan disampaikan. Ini kata-kata terakhir Yesus itu bertentangan satu dengan yang lain, ya, dari sumber-sumber Injil yang berbeda, terutama tentang hari dan jam penyaliban itu sendiri. Markus bilang jam 3, Yohanes bilang kira-kira jam 6, ya. Dan siapa penyalib itu sendiri, ya, berbeda satu dengan yang lain. Ada yang bilang, perbedaan jam 3 dengan jam 6 ini cukup lebar, Pak. Ya, sehingga disinilah kita saya setuju, ketika kitab suci saling kontradiktif satu dengan yang lain, kita masih memiliki satu alat analisis yang cukup adil untuk menilai peristiwa tersebut benar atau tidak, yaitu logika. Ya. Dan memang sebagaimana perkataan orang-orang di Barat, ketika agama berhadapan dengan logika, pasti yang benar adalah logika. Ya, artinya doktrin Kristen lah pada saat itu. Mustahil yang disalib itu Yesus, karena dia berdoa, karena dia meminta. Bagaimana Tuhan yang mau berdoa dan meminta? Yang kedua, Anda menyebut itu penebusan dosa. Bagaimana dosa mau ditebus dengan penyaliban? Ya, dan itu tidak mengampuni semua umat Kristen yang terlahir. Ya, wallahu alam. Ya. Silakan diterima. Ya. Jadi thanks God, ya, terima kasih, puji Tuhan, ya. Sekali lagi teman-teman, kita bisa menyaksikan bagaimana Islam tidak bisa menjawab apapun terkait siapa yang disalibkan. Ya, saya menghargai waktu tadi Pak Yusuf bilang, oh kita tidak usah bawa gelar saya, betul. Karena Bapak harus tahu, setinggi apapun gelar dalam Islam itu tidak akan berguna, karena kalian tetap jadi Islam, betul kan? Begini Pak, tolong jangan bahas kemana-mana gitu. Bahas Eli lama sabachtani, bahasanya beda-beda. Bapak tunjukkan. Bahas katanya di Injil bertentangan yang disalibkan siapa. Bapak tunjukkan. Nih, Bapak komparasikan. Jadi gini, Pak. Bapak kan dokter, ya. Bapak punya gelar banyak loh, Pak. Bapak pertanggungjawabkan apa yang sudah Bapak dapatkan selama studi itu dengan cara, salah satu hal yang paling basic adalah ketika Anda menyampaikan sesuatu di muka umum, Anda harus membuktikan dalil yang Anda bicarakan tuh. Ini yang secara hukum disebut dengan actori incumbit probatio. Anda yang mendalilkan, Anda yang membuktikan. Saya nggak mau kebet-kebet Alkitab mana yang Anda maksud. Takutnya nanti juga nggak sesuai dengan yang Bapak maksud, kan gitu. Ya, jadi tolong kembali diskusi kita fokus dan tertib kondusif supaya kita juga enak nontonnya, nyambung. Penonton nggak kecewa. Apalagi teman-teman Islam loh berharap banyak dengan Bapak dengan gelar yang luar biasa. Oke? Tapi balik lagi, saya ingatkan buat teman-teman Islam dan teman-teman Kristen mungkin sudah tahu, setinggi apapun gelar yang kalian capai, selagi kalian jadi Islam, semuanya akan sia-sia. Oke, sekali lagi, saya lanjutkan dengan buktikan membantah. Saya bantah aja nih Pak, gampang aja. Kalau Anda bilang katanya ada perbedaan pendapat siapa yang disalibkan Pak, ini saya sudah tandai dari tadi. Ini yang kita bahas penting-pentingnya aja Pak. Di dalam Injil Markus, Bapak bilang tadi beda. Pak lihat, Markus menulis Yesus itu mengalami kematian dan Yesus itu disalib. Nih, Yesus. Kemudian, Matius mengatakan di dalam Matius 27, Yesus mengalami kematian. Ini Yesus. Ya, dua Injil mengatakan Yesus, bukan Yudas, bukan Simon, ya. Maksud saya ini untuk membuktikan Bapak ini punya asumsinya luar biasa, liar sekali, mengatakan perbedaan tapi tidak menunjukkan di mana titik perbedaannya. Kemudian dalam Lukas pun Bapak ini menyebutkan Yesus yang mengalami kematian. Oke. Nah, terakhir kita buktikan apakah Yohanes sama dengan Matius, Markus, Lukas membuktikan Yesus itu mati. Yes, ternyata sama. Di mana Pak pertentangannya, Pak?
Sedangkan Bapak tidak menjawab siapa yang disalibkan. Tadi kan kita dengar ya teman-teman ya. Teman-teman yang di YouTube juga dengar kan. Bapak ini tadi bilang katanya sampai dengan detik ini orang-orang Kristen itu berbeda pendapat terkait siapa yang disalibkan. Pak, tolong dong Pak buktikan orang Kristen mana yang dimaksud dalam Al-Quran Bapak, di mana kita berselisih. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentangnya. Dalam kurung pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa yang sebenarnya dibun-bun. Nah Pak, saya membuktikan Al-Quran ini firman Allah bukan? Kalau Al-Quran firman Allah, dalam An-Nisa 157, ini di kalimat terakhir dikatakan mereka benar-benar tidak mengetahui. Mereka di sini kan orang Kristen kan, orang Yahudi dan orang Nasrani. Pertanyaan saya Pak, siapa orang Kristen yang nggak tahu siapa yang disalibkan? Justru sebaliknya, yang nggak tahu tentang siapa yang disalibkan itu Islam. Buktinya Bapak nggak jawab siapa yang disalibkan. Saya minta data di Al-Quran, di Alkitab jelas loh Pak. Di Alkitab jelas yang disalibkan adalah Yesus. 4 Injil tadi saya sudah buktikan. Yang disalibkan itu yang disalibkan dalam 4 Injil adalah Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya Pak, saya membuktikan begini teman-teman. Dalam Islam, kalau Anda mengatakan, oh kami nggak dengan cara dituliskan, kami itu dihafal Pak. Bapak tadi sudah mengakui, penghafalan itu tidak dijaga. Buktinya pada saat perang Yamamah di tahun 633 melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, itu setelah diperkirakan lebih dari 700 hingga 1200 orang sahabat penghafal Al-Quran gugur. Jadi kalau Bapak mau bahas ini, dan Bapak memang sudah jujur, sekarang pertanyaan saya, di mana firman Allah, dalil Allah, di mana Allah sendiri yang memastikan Al-Quran akan terjaga. Ternyata Allah jebol penjagaannya. Kalau bukan karena inisiasi Umar bin Khattab yang mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membuka Al-Quran dalam satu mushaf, apakah bisa terjaga Pak? Tolong nanti dijawab siapa yang disalibkan ya Pak. Jangan lari-lari kemana-mana. Kemudian begini Pak, lagi dan lagi, ketika berbicara mengenai mushaf Al-Quran, Bapak jangan bangga dulu. Dulu, sekali lagi, Al-Quran itu mushaf-mushafnya disamakan dengan cara apa? Membakar. Ya, membakar dengan cara apa? Perbuatan membakar mushaf Al-Quran itu bahkan juga pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah terdahulu. Pertanyaan saya Pak, ini bukan Muhammad, ini bukan Allah yang nyuruh. Di mana Allah menyuruh untuk membakar Al-Quran? Di mana Muhammad menyuruh untuk membakar Al-Quran? Tetapi kenapa Utsman mempunyai otoritas untuk membakar Al-Quran? Membakar mushaf-mushaf yang tidak sesuai. Apakah Utsman lebih Muhammad daripada Muhammad? Apakah Utsman lebih Allah daripada Allah sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya tolong dijawab siapa yang disalibkan. Itu aja dulu. Satu pertanyaan sudah 2 ronde tidak dijawab. Silakan. Yang kekeh untuk bertanya siapa yang disalibkan ya, kalau bukan Yesus, begitu kan? Dan Anda menginginkan umat Islam atau Islam menyebutkan kalau bukan Yesus berarti siapa yang disalibkan? Anda harus tahu bahwa di dalam Al-Quran penyebutan nama itu bukan sesuatu yang utama, tetapi kejadian ya, dan apa yang dilakukan oleh sejarah itu yang dicatat. Sebagaimana Anda tidak akan mendapatkan di dalam Al-Quran istri daripada Adam. Ya, Bible sendiri yang menyebutkan bahwa dia Hawa. Ya, demikian juga dengan anak-anak daripada Yakub ataupun anak-anak Israel. Ya, tidak disebutkan siapa anak-anaknya dan seterusnya. Sehingga di Quran memang kalau memang bukan Yesus yang disalibkan, siapa yang disalibkan? Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang-orang itu tidak mensalibkan Yesus. Dia tidak membunuh Yesus. Ya. Dan itu sangat bertentangan ya dengan kesucian daripada agama itu sendiri. Tuhan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mau menghinakan rasulnya? Anda harus tahu bahwa Isa Al-Masih Yesus adalah utusan Tuhan menyampaikan agama. Dia tidak akan pernah menghinakan utusannya dengan cara penistaan-penistaan yang kalian yakini bahwa itu dilakukan terhadap Yesus. Ya, tidak mungkin ya Nabi Isa alaihissalam yang kita cintai itu akan ditelanjangi, tinggal bercawat seperti itu, digantung di tiang jemuran seperti itu. Minta maaf. Itu penistaan terhadap Nabi dan Rasul. Ya, Tuhan tidak akan menghinakan ya kekasihnya, utusannya dengan perlakuan-perlakuan seperti itu yang kalian yakini. Ya, dan itu bertentangan. Kalian mengatakan bahwa penyaliban ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Buktinya tidak ada seorang Kristen pun yang terlahir ke dunia telah diampuni dosa dengan penyaliban itu. Bahkan menjadi sebuah petaka kalau lahir anak Kristen karena dia membawa dosa turunan, dosa warisan. Kenapa dia masih membawa dosa warisan? Bukankah katanya sudah ditebus oleh Al-Masih, oleh Isa bin Maryam? Jadi, dan itu logika yang dalam hukum
ya sangat tertolak. Bagaimana mungkin kesalahan orang mau ditebus dengan menyembelih anaknya sendiri? Dan kontradiksi dalam Bible itu, kalian katakan bahwa Adam alaihissalam, Adam hanya karena memungut buah pohon khuldi, ya, maka seluruh anak-anak Adam menanggung dosa turunan. Padahal memungut buah pohon itu bukan pohon orang. Siapa manusia sebelum Adam? Itu kan bukan pohon siapa-siapa. Adam tidak mencuri. Mereka ada di kebun, di hutan itu. Ya, jadi dosa apa yang dilakukan Adam? Memungut buah pohon yang sampai dosanya terwariskan sampai berketurunan. Tidak ada dosa perdata diwariskan. Sekarang Tuhan kalian anggap bahwa anaknya telah dibunuh, dia cuma lihat-lihat. Dia biarkan dipelorotin bajunya, celahnya, dan disalib seperti itu. Tidak. Ya, itu sebuah penghinaan kepada ya Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau Anda baru bertanya, siapa yang disalibkan itu? Di Al-Quran tidak disebutkan. Nah, disinilah para penafsir Al-Quran menjawab siapa yang disalib itu. Ya, saya kembali kepada tafsiran Ibnu Katsir, ya, di dalam Al-Qurtubi, mewakili kepada Abdullah bin Abbas itu sendiri. Ya, dan Abdullah bin Abbas menyebutkan yang disalib itu adalah murid setia Yesus, murid setia Isa Al-Masih, yang siap jadi martir. Jadi kejadian penyaliban itu tidak akan lama lagi diketahui oleh Isa Al-Masih, dan dia tanya, seperti yang terjadi pada Muhammad SAW. Malam itu dia akan dibunuh oleh 100 orang Quraisy. Yang siap untuk menggantikan Muhammad di atas tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya yang mengganti disalib itu adalah murid Yesus, dan itu bukan pengkhianat. Dia yang siap dibuat seperti itu demi, ya, artinya sebagai martir, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam Islam. Ya, jadi kalau Anda bertanya tentang namanya, itu pertanyaan yang baik. Ini sudah selesai, Pak, waktunya. Silakan. Oke. Oke, tolong diterima. Oke, teman-teman. Ready gak? Tadi sudah menyebutkan digantung di tiang jemuran. Wah, ini udah mau penistaan. Wah, jangan kejang-kejang ya, saya balikan ya. Oke, pertama Pak, Bapak tadi menyebutkan dosa waris Pak. Tahu nggak Pak? Itu bukan nyolong kebun Pak. Kita tidak pernah mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Allah, bahwa Allah mengeluarkan referendum bahwa semua nabi itu maksum, tidak mempunyai dosa Pak. Ya, nggak ada. Adam itu dengan istrinya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kok jadi kayak Pak Yusuf ini jangan-jangan antek-anteknya iblis ini meyakinkan kita itu tidak berdosa. Betul nggak teman-teman? Kita kayak deja vu ya. Ya kan? Ular beludak pun mengingatkan pada Adam dan istrinya tidak akan berdosa, tidak akan mati. Kok sama kayak Bapak bilang itu tidak berdosa, kan bukan nyolong buah orang. Pak, Bapak nggak usah ngomongin sama saya dengan dosa penebus dan seterusnya Pak. Bapak baca hadis. Menurut Muhammad dikatakan apa? Sahih Muslim 4969 nih Pak. Dikatakan apa? Rasulullah telah bersabda pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Memang Allah tidak membiarkan nabinya, walaupun nanti kita bantah, nabinya itu nggak pernah katanya dihina, dinista, nanti kita bantah itu. Tapi Allah ternyata nggak mampu mengampuni, sampai-sampai Allah pakai gantinya orang Yahudi dan Nasrani. Lanjut, Bapak duluan sih, bukan saya ya, teman-teman tadi lihat ya, dia duluan ya. Kemudian baca di sini ya. Bapak bilang katanya nggak membiarkan Isa dinistakan dengan cara disalib, ditelanjangin. Nah itu nanti saya bantah juga narasi Bapak. Tapi Bapak saya bantah dulu di bagian, benar nggak Allah tidak pernah menistakan nabinya? Pak, lihat di sini Pak, lebih ternista wafat di kayu salib dan menanggung derita untuk kita semua, atau menanggung efek racun makanan di Khaybar Pak, seperti Muhammad. Beliau berkata di waktu sakitnya saya masih merasakan efek makanan Pak. Ngerepotin nggak kira-kira? Yesus mati nggak ngerepotin banyak orang loh. Justru dia yang merepotkan dirinya untuk banyak orang. Jadi ini perbedaan Pak. Yesus itu wafat, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Sedangkan Nabi Bapak mengorbankan banyak orang untuk dirinya. Makanya lihat ini Pak. Makanya teman-teman hati-hati ya. Oke, kita lanjut Pak. Bapak tadi bilang katanya, ya, yang disalibkan diserupakan itu adalah sahabatnya. Lebih percaya tafsir Bapak. Saya mau bertanya, ini berdasarkan buku ini Pak. Ini menurut Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Isa dari masa kelahiran sampai akhir zaman. Sama Pak, gelarnya banyak kayak Bapak. Tapi saya sudah selesai baca buku ini, I got nothing Pak. Saya nggak dapat apa-apa Pak. Kenapa? Karena lebih sering bahas Alkitab Pak. Bingung saya, Islam ini mereka ketika kuliah itu mereka belajar apa gitu ketika membahas tentang kitab sucinya sendiri gitu loh. Lihat di sini Pak. Ini tafsir terkait tentang penyaliban Pak. Siapa di antara kalian yang bersedia dijadikan serupa denganku, maka ia akan menemaniku di surga. Lalu ada salah seorang pemuda dari Hawariyun yang bersedia menggantikannya. Ini saya pengen tanya Pak. Tafsir-tafsir yang tadi Bapak kemukakan itu dapatnya dari mana Pak?
Sedangkan di Al-Quran, kalau Bapak mau mengatakan di Al-Quran memang tidak tercatat siapa namanya karena itu tidak penting. Ya, yang penting momennya, Pak. Kalau begitu, saya sarankan kepada Bapak, ya. Mungkin nanti Bapak bisa menyarankan kepada Majelis Ulama Indonesia atau mungkin Bapak konsili dengan sesama ulama Indonesia. Kita baca di sini, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, ketika ditafsirkan harusnya makin mengerti, kok malah makin bingung, Pak? Siapa yang disalibkan, Pak? Nggak dijawab-jawab, Pak. Itu fakta sejarah, Pak. Ini tema kita. Bapak kalau nggak bisa jawab harusnya jangan mengiyakan. Namanya bundir. Ngerti nggak? Masalahnya Bapak mengiyakan. Artinya saya pikir Bapak sudah tahu. Ini bikin penonton kecewa, Pak. Bikin Islam-Islam kecewa. Apalagi di dalam surah Hud ayat pertama dikatakan apa? Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nggak ada urusan sama kami orang Kristen, Pak. Bapak mau curhat, iya memang di Al-Quran nggak ada nama istrinya Adam. Ya itu urusan lu. Kalian ya sendiri yang mengklaim kitab paling penyempurna, kitab penyempurna, tapi kalian tidak menyempurnakan apa-apa. Alkitab segini tebelnya, kalian sempurnakan, harusnya yang ada di sini harusnya nggak hilang. Bapak mengerti nggak definisi sempurna? Kan Bapak dulu pernah kuliah. Definisi sempurna itu nggak perlu repot-repot Bapak pikirkan. Menurut KBBI sempurna itu tidak ada cacat, tidak ada celah. Kalau Al-Quran sempurna, kenapa ketika Alkitab ada nama yang disalibkan, ada nama istri Adam, kenapa Al-Quran tidak ada? Sedangkan di sini diklaim oleh Allah, Allah menurunkan Al-Quran secara rapi dan dijelaskan secara terperinci. Sekali lagi, dari debat kita, dari diskusi kita dengan saya bantahan, saya tidak mendapatkan jawaban siapa yang disalibkan menurut Islam. Bapak jawab dulu, fokus, baru Bapak lari ke yang lain. Silakan. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Anda terjebak untuk mau bertanya siapa yang disalibkan kalau bukan Isa Al-Masih. Seharusnya dengan jawaban bahwa bukan Yesus yang disalibkan, Anda tahu bahwa itulah yang dilihat oleh kaum muslimin. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh. Dan kita kembali kepada logika, ya. Bagaimana Yesus mau dibunuh, ya, mau disalib, padahal dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dengan logika Kristen, ya, ngapain Tuhan mau mengajari ataupun mengampuni manusia harus berubah jadi manusia dulu? Kalau Anda sebagai pelatih anjing untuk jadi anjing, ya, kalau Anda jadi pelatih anjing, mengajari anjing, tidak perlu Anda jadi anjing. Anda tetap jadi manusia, tapi manusia pelatih. Anda sebagai guru TK mau mengajari anak TK, tidak perlu Anda berubah jadi anak TK. Tetap guru orang dewasa. Tuhan kalau mau mengajari manusia kasih, mau mengajari manusia tentang cinta dan ampunan, tidak perlu Tuhan turun dalam bentuk manusia dan bikin drama seperti itu, disalib dan seterusnya. Makanya itu kemustahilan. Anda dibawa ke dalam sebuah narasi, ya, untuk menerima bahwa Yesus sebagai Tuhan ataupun Yesus sebagai jelmaan Tuhan. Padahal yang menjelma itu cuma iblis, cuma setan, cuma jin. Tuhan tidak menjelma. Ini aneh kan, Tuhan kalian ini menjelma jadi manusia. Kalau menjelma jadi siluman kan itu dedemit dan seterusnya. Tuhan tidak menjelma. Makanya Tuhan itu bahasanya dipahami dengan apa? Dengan mengirim Rasul, dengan mengirim utusan. Termasuk Muhammad SAW adalah utusan. Yesus itu sendiri utusan. Dia bukan Tuhan. Tuhan tidak perlu menjelma menjadi manusia untuk mengajari manusia. Itu Anda seperti mau mengatakan bahwa pelatih anjing harus jadi anjing dulu untuk menjadikan anjing. Ya. Dan kami menghargai ketika kalian katakan bahwa itu Yesus yang disalib dan seterusnya. Sama dengan kalian juga harus tahu ketika kaum muslimin meyakini bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi murid setia Yesus. Ya, itu pun kalian tidak perlu tanya siapa namanya. Referensi-referensi kalian mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas, adalah Iskariot, adalah pengkhianat dan seterusnya. Ya, semua pengikut Nabi dan Rasul itu orang setia. Yang mendampingi Musa itu orang setia, ya, Harun, ya, dan Aaron, ya. Yang pendamping-pendamping Nabi dan Rasul itu orang-orang setia. Maka tidak mungkin orang setia berkhianat. Sebagaimana pengikut Musa tidak ada yang berkhianat kepada Musa. Pengikut Muhammad tidak ada yang menikam dan berkhianat kepada Muhammad. Demikian juga pengikut Isa mustahil ada orang yang berkhianat, ya, membocorkan rahasia, apalagi 12 muridnya yang tersayang, ya. Kalian telah menuduh,
Yudas Iskariot sebagai pengkhianat, padahal dia adalah sebagai martir, ya, martir yang mempersembahkan hidupnya untuk melindungi, ya, kekasih Tuhan yang merupakan panutannya. Di dalam Islam itu terjadi. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pasang badan, ya, untuk melindungi siapa yang jadi junjungannya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Islam pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Ali, wahai Ali, engkau akan diberi cobaan seperti yang dicoba kepada Isa bin Maryam, kepada Yesus. Apa itu? Suatu saat orang akan mempertuhankan dirimu. Dan memang belakangan muncul satu faksi di antara tubuh umat Islam yang kini mempertuhankan Ali, seperti orang-orang yang kini mempertuhankan Yesus. Sekali lagi, Yesus bukan Tuhan, ya. Ngapain Tuhan main drama untuk mengampuni manusia? Harus dulu berubah jadi manusia dan pura-pura ditelanjangi, dicawatin seperti itu, diperlihatkan, dimalu-maluin. Tuhan itu maha, ya, maha kuat. Mana mungkin memperlihatkan kelemahan, disakiti, bagaimana Anda mau berdoa kepada seseorang yang kepada dirinya sendiri dia tidak mampu membela diri dan seterusnya. Ini yang seharusnya mengguncang keimanan orang-orang Nasrani, ya, berdoa kepada yang lemah. Ya teman-teman, bantu tap-tap layar ya. Terima kasih, bantu share-share ya teman-teman ya. 1.500 orang, tap-tap layarnya dikencangkan ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak Yusuf sekali lagi. Sudah ronde ketiga, saya tidak menemukan. Walaupun tadi jawabannya sama-sama sudah mengarah ke Yudas Iskariot. Wow, luar biasa. Sampai-sampai beliau ini mengatakan Yudas Iskariot itu martir, mempersembahkan. Wow, ini lagi pekerjaan si jahat. Kita tahu dalam Alkitab, para saksi mata, para rasul mengatakan Yudas Iskariot adalah murid yang berkhianat. Di dalam Alkitab, bahkan perjanjian lama loh Pak Yusuf, itu dikatakan muridnya sendiri yang akan mengangkat kaki kepada Yesus yang berkhianat. Perjanjian lama bahkan menubuatkan pengkhianatan itu, tetapi Islam menganggap Yudas justru superhero. Wow, kaget loh saya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Yusuf. Kemudian tadi bilang katanya nggak perlu buat-buat drama menghapus dosa ditelanjangin Pak Ustadz. Sudahlah dengan narasi-narasi seperti itu, Pak Ustadz nggak tahu malu ya. Ketika Pak Ustadz berkunjung ke rumah Allah pun Pak Ustadz nggak mengenakan pakaian sehelai pun, hanya mengenakan kain ihram, betul nggak? Masa saya nanti bilang kayak gini nanti saya dilaporkan, ya kan? Kamu pun nanti Bapak, kita semua nanti, kalau menurut Islam ya Pak, menurut Islam, kita dimakamkan cuma pakai kain kafan, betul nggak? Nggak ada pakai cawet, nggak apa, lebih malu nggak Pak? Bahkan kalau saya mau ngomong terus terang karena saya murtadin, ketika Anda dikumpulkan di padang mahsyar pun nggak pakai pakaian, terus apa malunya Pak? Anda ini harusnya belajar loh, ketaatan dan kerendahan hati Yesus. Yesus yang membiarkan dirinya ditanggalkan pakaiannya untuk menyebutkan bahwa manusia itu akan kembali menjadi debu, tidak membawa apa-apa. Justru Islam yang tegar tengkuk sombong seperti Anda mengatakan, oh sangat terhina. Sejak kapan manusia lahir tidak mengenakan baju Anda katakan hina? Apakah cucu Anda, apakah anak Anda itu ketika oe-oe lahir dari rahim istri atau menantu Anda katakan, wah hina ini anak nggak pakai pakaian gitu? Saya bingung, Anda dokter PhD ini lulusan Islam ini dapat pelajaran itu dari mana ya? Saking Anda tidak bisa berlogika dengan sederhana, bahkan dalam keimanan pun kemanusiaan Anda tertutupi dengan kebencian. Akuilah Yesus itu satu-satunya role model yang menunjukkan kesederhanaan. Anda menggunakan analogi katanya, pelatih anjing tidak perlu menjadi anjing untuk mengajari anjing, tetapi pelatih anjing harus memahami bagaimana anjing dan perilakunya Pak. Yang dilakukan Yesus adalah firman Allah menjadi manusia, bukan selama-lamanya dia menjadi manusia. Bapak baca dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 9. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu dengan milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yang Yesus lakukan ketika dia menjadi manusia, menambah kodrat kedagingan Pak. Bukannya ketika dia menjadi manusia, hilang keilahiannya. Makanya analogi Anda nggak nyambung. Lagi juga Anda bawa tambahan, yang kedua poinnya, Anda bawa logika, analogi kalau Anda jadi guru TK, Anda nggak perlu jadi anak TK. Pak, guru TK siapapun kita, saya pun yang bukan guru TK, saya pernah TK, mungkin Anda nggak pernah. Guru TK pun mempelajari bagaimana anak-anak TK. Salah satunya menggunakan pengalaman dulu, dia pernah TK. Dia tahu cara mengajarkan anak TK, ditambah dengan profesinya. Praktiknya seperti apa? Yang berdrama Pak, saya tunjukkan yang berdrama siapa. Ketika Anda mengatakan Tuhan kami nggak perlu jadi manusia, cukup jadi Allah saja untuk mengampuni dosa, Anda harusnya ngomong itu kepada Allah. Kenapa? Allah sendiri nggak mampu mengampuni dosa sampai harus menurunkan batu untuk menghapus dosa. Jadi bukan manusia yang menjadi juru selamat, tetapi menjadi batu Pak. Mari kembali kepada An-Nisa ayat 157 Pak. Yang berdrama di sini siapa teman-teman? Dramanya jelas di sini, ya. Ada salib, tapi Isa tidak disalib, yang diserupai yang disalib. Kemudian Allah mengangkat Isa. Jadi Isa tidak disalib. Pertanyaan saya kan dalam Islam ini semua qadarullah Pak. Berkaitan tentang takdir Allah. Yang berbuat drama itu Islam. Islam mengenal konsep takdir. Allah telah mentakdirkan Isa akan disalibkan tapi tidak jadi. Jadi seolah-olah Allah bermain drama, ditambah di sini ada aktor stuntman-nya. Pertanyaan saya, kalau Bapak tadi sempat sebut Yudas Iskariot,
Saya pengen tahu Yudas Iskariot itu ada di ayat mana tertulis atau tafsir mana, karena tafsir ulama beda-beda, Pak. Ya, terus kemudian Anda bilang katanya yang menjelma itu biasanya iblis atau jin, betul nggak teman-teman? Dia tadi ada ngomong kayak gitu kan, saya catat loh. Nih, saya catat loh. Yang menjelma itu cuman iblis, Pak. Astagfirullah, baca di sini, Pak. Maka ia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jibril menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk manusia, seorang pemuda berpenampilan sempurna. Ini Jibril menjelma jadi manusia, Bapak bilang iblis. Nih saya ganti ya, Pak. Saya coret buku saya. Iblis, karena menurut Bapak yang menjelma cuman iblis. Udah, jangan bilang saya penista, Pak. Semua saya bantah, tapi Bapak tidak satu pun nunjukin data. Silakan tunjukkan datanya siapa yang disalibkan, atau Anda membuktikan Islam tidak menyempurnakan apapun. Kalau umat Islam melaksanakan haji hanya dengan 2 helai pakaian, ya, tanpa dalaman, kemudian juga dibangkitkan di hari kiamat dan memang tidak memakai baju dalam keadaan, ya, tidak juga memakai sandal, itu karena kita hamba, karena makhluk. Anak terlahir tidak pakai baju itu karena manusia. Nah, ketika Yesus pun, ya, nyaris tanpa pakaian seperti itu, seharusnya Anda tahu bahwa dia manusia, bukan Tuhan. Kita tidak akan mampu menelanjangi Tuhan, karena Tuhan sendiri mengatakan, ya, al-kibriya'u ridai, ya, wal azama izari. Kesombongan itu pakaianku, ya, kebesaran itu adalah sarungku. Nah, melekat Anda mengatakan bahwa Yesus tidak memakai baju dan seterusnya, justru menunjukkan kesuciannya dan seterusnya. Tidak, itu sebenarnya dengan dia ditelanjangi seperti itu oleh orang yang membunuhnya, menunjukkan dia manusia, bukan Tuhan. Bagaimana Anda mau berdoa kepada Tuhan yang lemah? Iya, makanya dia bukan Tuhan. Yang ditelanjangi juga itu bukan Tuhan. Yang digantung di salib itu juga bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Bukan juga Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Karena yang menjelma itu makhluk. Kau harus paham situ. Yang menjelma makhluk. Benar, Jibril menjelma karena Jibril makhluk, bukan Tuhan. Ya, mana mungkin Tuhan menjelma? Ya, yang menjelma itu sifat-sifat dari makhluk. Nah, Anda sekarang menjawab keyakinan Anda sendiri bahwa Yesus adalah jelmaan dari Tuhan. Yang menjelma adalah makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya. Dan Tuhan yang kalian sembah, yang menjelma, itu bukan Tuhan. Ini yang harus Anda pahami, ya, tentang penyaliban Yesus ini. Ya, sama sekali dia bukanlah, ya, sebagaimana yang kalian yakini bahwa dialah Yesus yang Tuhan telah dibabak belur oleh manusia seperti itu. Kasihan. Kalian mau berdoa kepada yang lemah, ya, letih, bahkan berdoa kepada yang berdoa. Ya, kenapa tidak kalian sendiri yang jadikan diri kalian Tuhan? Harus susah-susah minta kepada manusia yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Wallah, demi Allah, Yesus akan turun di akhir zaman dan menengahi perselisihan ini. Ya, kaum muslimin menunggu dia. Ya, merindukan juga dia, merindukan Yesus atau Isa Al-Masih, dan dia tidak mati, dia tidak disalib seperti yang kalian klaim. Ya, dia masih hidup saat ini. Ya, dan di akhir zaman nanti dia akan turun mematahkan salib, membunuh babi, bahkan menghapus denda-denda dosa warisan. Kalian tahu dengan ajaran Injil itu bahwa kesalahan Adam memungut buah pohon dihukum seluruh anaknya sampai hari kiamat dengan dosa warisan. Sedangkan anaknya disiksa dan disalib, ya, Tuhannya cuma diam dan dia bilang biar saja, itu untuk menebus dosa manusia. Tuhan bagaimana yang sedang kalian sembah ini, yang mempersoalkan masalah perdata dan dia diam terhadap dosa pidana? Lebih besar dosa orang menyiksa anak Tuhan seperti yang kalian klaim, atau memungut buah pohon seperti itu? Dan ini menunjukkan bahwa, ya, yang kalian sembah dan kalian jadikan Tuhan itu bukan Tuhan, dia manusia. Ya, Yesus bukan jelmaan. Ya, Tuhan itu berbeda dari makhluk, ya, dari ciptaan.
Dan oleh karenanya kita kembali ke sini, ya, ke titik temu, ya, Tuhan hanya satu, pencipta alam semesta. Dia tidak menjelma seperti Jibril tadi, bahkan seperti setan yang menjelma. Tidak, Tuhan tidak akan menjelma. Tuhan, ya, makhluk, dan ini dua entitas yang berbeda. Masih ada waktu saya? Sudah, 5 menit sudah selesai. Sekarang giliran saya. Silakan. Oke, terima kasih ya. Ini dari tadi bahas jelmaan. Tadi sudah diakui ternyata bukan hanya iblis tetapi juga Jibril ya. Kaget ya tadi ya. Ternyata di buku saya dan memang faktanya dalam surah At-Tahrim ayat 12 tafsir ulama itu Jibril yang menjadi manusia sempurna. Oh, tapi nggak apa-apa, saya akui memang itu mungkin bisa jadi iblis karena iblis melakukan pekerjaan yang cemar itu dengan meniup-niup farjahnya Siti Maryam. Tapi nggak apa-apa. Saya lanjut membahas tentang kenapa Yesus menderita buat kita semua. Nanti saya akan balikan dengan Allah Anda karena Anda seolah-olah merasakan bahwa ketika manusia ditelanjangi berarti Tuhan itu lemah gitu kan gitu. Nah, Anda tadi kan dengar bahwa di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 9 yang tadi saya bacakan, kita baca di sini. Yang walaupun dalam rupa Allah, coba diperhatikan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kerendahan yang dimaksud oleh Yesus tadi, Anda sudah tidak bisa bantah bahwa Yesus lebih unggul daripada Muhammad ketika Yesus membuktikan bahwa sekalipun dia adalah Tuhan dan Allah, dia mampu untuk menjadi manusia untuk menunjukkan bagaimana manusia semestinya di hadapan Allah harus merendahkan dirinya. Anda lupa, ketika Anda membahas tentang dosa waris, Anda jangan kaitkan dengan perdata dan pidana. Dosa itu bukan hukum loh, ya, perhatikan. Anda bilang katanya kalau Yesus disalibkan, mana ada Tuhan membiarkan anaknya disalibkan diam-diam saja. Anda baca di dalam kitab suci kami Matius 26 ayat 52 sampai 54. Di ayat 53, Yesus menjawab kita, jikalau ada orang yang menganggap Yesus itu bisa selamat dari penyaliban, teman-teman bisa. Jawabannya, baca di sini. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tapi apa yang Yesus lakukan? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ini korelasinya dengan Filipi 2 ayat 6 tadi sampai dengan 11. Yesus merendahkan diri dan taat. Ketaatan kepada Bapa itulah yang membuat dirinya dikatakan sebagai Adam yang baru. Pak, jangan lari dari tema. Kenapa Anda lari? Siapa yang disalibkan kok nggak jawab? Anda jawab Yudas Iskariot, saya minta datanya di mana, Anda nggak kasih. Malah Anda narasi liar sekali. Sekarang kalau Anda bilang katanya Tuhan tidak mungkin lemah seperti manusia, jawab kepada saya kenapa di dalam hadis yang berdasarkan surah Qaf ayat 30, Allah Anda itu meletakkan kakinya di neraka. Kenapa Allah seperti mau pijat refleksi? Apakah Allah pegel duduk terus di atas aras yang di atas air itu? Nih Pak, maka Allah meletakkan kakinya dan neraka itu berkata cukup-cukup. Kenapa Allah ada di neraka, Pak? Yesus nggak pernah semerta-merta datang ke neraka. Cuma kemudian di sini dikatakan apa? Dikatakan bahwa Allahmu itu juga mempunyai betis. Kalau Allah tidak serupa dengan manusia, kenapa di sini Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya sehingga bersujud kepadanya semua laki-laki dan wanita tidak beriman? Bapak kan ahlus sunnah, Bapak sunni. Saya sudah counter sekarang detik ini juga, Bapak jangan takwil hadis-hadis ini. Kenapa? Di sini sudah dijelaskan oleh ulama. Nih Pak, lihat data saya. Ya, lihat data saya. Betis di sini tidak boleh ditakwilkan dengan makna ketakutan atau bencana dan sebagainya. Jeder. Jadi kau harus terima, memang Allah memiliki betis, Pak. Kalau Allah kan kamu menyembah Allah yang bukan serupa dengan manusia, kenapa Allahmu punya betis dan punya kaki? Silakan dijawab, tapi nggak boleh ditakwil ya. Ini dikatakan tidak boleh ditakwil, Pak. Nih, betis ini tidak boleh ditakwilkan. Ini sudah saya counter. Saya tahu orang-orang ahlus sunnah itu akan mentakwil. Ini sudah di counter, nggak boleh ditakwil loh. Masa hadis harus ditafsir? Semua ditafsir. Nanti perkataan ulama ditafsir. Nah kemudian Bapak, saya mau menunjukkan kalau Bapak punya Tuhan itu lemah. Allah Anda lemah. Kenapa? Nih Bapak, baca lagi hadis. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang diberi nama dengan Raja di Raja. Malikul Amlak. Nih, Malikul Amlak bahasa Arabnya. Allah membenci orang yang paling dimurkainya adalah seorang yang diberi nama Raja di Raja. Bapak tahu nggak? Allah Bapak itu takut dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus di dalam kitab Wahyu bab 19 ayat 16, siapa nama Yesus teman-teman? Raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 16. Begitu lemahnya Allah sampai-sampai Allah murka, cemburu. Kemudian Bapak bilang Tuhan kami lemah. Masa sih Pak? Kita baca dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 Pak. Yesus yang disalibkan dan menderita itu kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan kanan-kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Siapa yang disalibkan dan mana datanya? Silahkan, dari tadi tidak terjawab. Tuh, Pak ini. Bentar ya. Baterai saya mulai habis, jadi saya ambil charger dulu Pak. Bentar Pak, supaya enak diskusinya.
Jangan dimulai dulu karena saya takut nggak dengar omongan Bapak. Bentar ya. Oke, sudah teman-teman. Maaf ya Pak ya. Maaf teman-teman semuanya. Saya harus charge dulu. Kalau nggak nanti baterai saya habis dan nanti live-nya rungkat. Ya, silakan Pak. Dimulai waktunya. Baik, sepertinya Anda tersudut dengan ketika kita sampaikan bahwa apa yang Anda pertuhan itu lemah. Dari segi penampakannya saja lemah, ya, tidak mampu untuk melawan orang-orang yang zolim yang ingin membunuhnya. Tuhan itu kita minta doa karena Dia kuasa, karena Dia mampu, ya. Dan inilah kekeliruan kalian telah menjadikan, ya, memorfologikan Tuhan, ya, menjadikan Tuhan itu seperti manusia. Padahal laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan tidak sama dengan sesuatu apapun. Apapun yang kalian bayangkan tentang Tuhan, Dia tidak sama. Ya. Makanya di dalam Islam, Tuhan tidak menampakkan diri dalam bentuk rupa seperti yang kalian sampaikan tadi. Ya. Kalaupun ada hadis tentang betis, ya, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang juga menolak takwil. Ya. Lantas apa yang dikatakan dengan ketika Tuhan memasukkan betis yang dimaksud di situ, ya, kita menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri, tetapi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, yang layak bagi Dia, ya, tanpa kita membayangkan, tanpa kita menyamakan, ya, kita menerima apa adanya, sebagaimana Dia mengatakan bahwa Dia memilih tangan Dia di atas tangan, ya, makhluknya. Ya, jadi menerima tetapi, ya, tidak menyerupakan, ya, tidak memorfologikan, tidak menjadikan Tuhan itu seperti manusia. Kesalahan Nasrani ini adalah menjadikan Tuhan itu seperti manusia, ya, dan mereka mengklaim bahwa Dia manusia. Anda menyebutkan bahwa umat Islam atau Tuhan itu takut ada saingan, ya, sehingga melarang Malikul Amlak. Anda tahu bahwa pelarangan nama raja di raja itu, ya, adalah pelarangan agar seorang muslim tidak sombong, ya, karena raja di raja, karena Tuhan Malikul Amlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kekristenan kalian telah mencampur adukan antara Tuhan dan manusia, sehingga Tuhan itu lahir di dalam Kristen itu sosok yang lemah. Selemah Dia di atas kayu salib seperti itu, tidak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana kalian mau berdoa kepada yang tidak bisa membela dirinya sendiri? Ya, seperti itu. Dan ini yang perlu disadari oleh, ya, teman-teman Nasrani, ya, berdoalah kepada Tuhan yang benar, ya, yang tidak serupa dengan manusia, ya, bahwa di dalam Islam Tuhan itu dikenal dari nama-nama, bukan dikenal dari benda. Hari ini kalau ada orang yang hilang, ya, di busir atau di patroli, kadang-kadang terlihat ganteng, cantik, ya, tapi apakah dia seperti itu, ya? Karena kalian tidak mengenal sifatnya. Nah, manusia terhadap Tuhan, dia akan lebih dekat dengan Tuhan yang dia kenal dari namanya, dari track recordnya. Hari ini Muslim benci sama Fir'aun, benci sama Abu Jahal, walaupun belum lihat Abu Jahal dan belum lihat Fir'aun secara langsung, dari namanya, ya. Maka Tuhan datang kepada kita kaum muslimin, ya, memperkenalkan namanya, dan itu lebih dekat, ya, dengan Asmaul Husnanya, bahwa Dia Maha menyayangi, walaupun, ya, keyakinan setiap muslim bahwa dia akan melihat Tuhan itu nanti, ya, di surga, ya, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Semua kita ada di dalam batas-batas keimanan, dan ini kita diuji kepada siapa kita meyakini. Kita meyakini berdoa kepada Tuhan yang tidak beranak, Tuhan yang tidak menjelma, ya, Tuhan, ya, yang maha kuasa, ya, Tuhan yang tidak main drama, yaitu Tuhan, ya, pencipta langit dan bumi, ya, satu-satunya yang menurunkan para nabi, para rasul, ya, dan tidaklah Yesus kecuali Dia seperti nabi dan rasul, ya, yang Yesus dan siapa Anda, Yosef, itu sama-sama manusia, sama-sama kita adalah hamba ciptaan Tuhan yang kepadanya kita mengabdi. Ini lebih nyaman, ya, daripada kita
meminta kepada manusia atau sesama makhluk Tuhan. Wallahu alam. Oke. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, di share-share, dikencangkan tap-tap layarnya di bawah, pojok layar bawah itu ada tombol share-share, teman-teman share. Kita diskusi dengan seorang yang mempunyai banyak gelar, jadi kita harap jawabannya mungkin bisa membantu kita semua. Ya, kita masih berharap-harap gini, karena waktunya masih panjang. Oke, baik, sepertinya beliau sudah lari dari tema, jadi tidak menjawab siapa yang disalibkan ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya ngalah, saya ikutin Bapak Yusuf ini. Nah, mau bahas konsep ketuhanan, monggo, ayo saya gas. Dari tadi saya bahas konsep ketuhanan kan beliau malah kemana-mana, tetap lari-lari juga. Nah, enggak apa-apa. Yang penting 1.700 orang ditambah penonton YouTube yang mungkin totalnya bisa 2.000 orang bisa menyimak bagaimana kualitas orang Islam termasuk Bapak yang diharapkan mempunyai banyak gelar ini bisa menjawab. Ternyata podo wae. Ya, jadi teman-teman Islam yang selalu menyarankan saya, Joseph, diskusinya jangan sama yang awam. Nih sama aja kan saya kayak diskusi sama yang awam. Oke. Gak apa-apa, saya ikutin konsep ketuhanan. Ya udah, konsep ketuhanan begini. Bapak bilang gak mau menyembah Tuhan yang lemah, oke. Terus kenapa Tuhan Bapak hanya turun di sepertiga malam langit dunia? Nih, ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir, Pak, maaf ya teman-teman, saya bukannya merendahkan suatu profesi, justru saya apresiasi. Teman-teman yang bekerja sebagai customer service, teman-teman yang bekerja sebagai security, itu lebih berkuasa daripada Allah. Kenapa? Kuat 24 jam. Allah cuma sepertiga malam, teman-teman bayangin. Lama banget. Kenapa Allah hanya turun di setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir, Pak? Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Teman-teman kita yang kerjaannya customer service melayani keluhan komplain 24 jam loh, Pak. Betul nggak teman-teman? Yang setuju tap-tap layar. Kenapa Bapak Tuhannya mau turun ke dunia? Karena dengan adanya sholat tahajud, katanya doa paling mujarab di sepertiga malam itu karena Allah di langit dunia. Kemungkinan Allah jadi makin denger. Pantes aja kalian teriak-teriak 5 kali sehari. Terus bayangin Pak, ini saya dari tadi pakai data, Bapak nggak pakai data tapi nggak apa-apa. Kemudian Bapak lihat di surah Hud ayat 7. Saya setuju dengan ayat yang Bapak bunyikan tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Tapi Pak, di surah Hud ayat 7 dikatakan bahwa dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa serta sebelum itu arasnya di atas air. Teman-teman perhatikan, Allah punya singgasana atau aras di atas air. Ingat ya, arasnya di atas air. Nah, saya tampilkan data, ternyata di atas air itu nggak cuma ada Allah. Kita lihat di dalam hadis dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian mengutus pasukannya. Bujung buneng, ternyata satu kompleks sama iblis, Pak. Bagi-bagi kapling ya, Pak ya? Ya, Bapak nggak mau berdoa kepada Tuhan yang lemah yaitu Yesus Kristus karena menurut Bapak, Tuhan Bapak itu kuatnya setara dengan kekuatan iblis. Makanya seperti itu. Ini bantah pakai data ya, Pak. Ternyata iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian Allah juga meletakkan aras atau singgasananya itu juga di atas air. Nih, arasnya di atas air, Pak. Bantah pakai data ya. Saya dari tadi capek bolak-balik pakai data nunjukin ayat tapi nggak apa-apa. Saya menghormati Bapak. Kemudian Bapak bilang tadi katanya bahwa sahabat Nabi tidak pernah berkhianat, betul nggak teman-teman? Tadi 2 ronde sebelumnya ini belum saya bahas. Saya mah setiap Bapak ngomong saya catat loh Pak. Jadi semua saya bantah. Nah, nih dia tadi sempat ngomong kan, pengikut Muhammad nggak ada yang berkhianat, nggak kayak Yesus, betul ya? Betul nggak teman-teman? Kena lagi. Baca di sini. Ya, cucu Nabi Muhammad ya, Husain 10 Muharram yang orang Syiah itu Husain itu dibunuh sama siapa Pak? Dibun-bun sama siapa? Yazid itu siapa Pak? Khalifah mana Pak? Bani Umayyah. Pengikut Muhammad atau pengikut Yesus Pak ini Pak? Katanya pengikut Muhammad gak pernah berkhianat. Loh ini cucu Nabi, Bapak lupa sejarah. Waduh parah ini. MUI ini harus mungkin mengkoreksi ini gelar Bapak ini dapat Islamic Studies ini dari mana ini? Ya. Coba tolong Bapak bantah data dengan data ya. Saya itu memiliki data ketika Yesus itu menjadi manusia. Tadi kan saya sudah bacakan ayatnya dalam Matius 26 ayat 54 Pak. Yesus itu bisa saja Pak. Nih. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Pak, Yesus itu bisa mendatangkan 12 pasukan malaikat untuk menghindari dari penyaliban. Teman-teman lihat ini konteksnya pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tapi Yesus milih apa? Yesus milih taat. Jika begitu bagaimanakah akan dikenal? Jadi dari mana kelemahan kalau Anda sedang melihat bagaimana orang itu gentleman, nggak kayak Isa lari Pak? Isa mau lari loh. Tahu nggak Isa lari dengan cara apa? Digeser atap plafon rumahnya, kemudian baru Isa terangkat ke langit. Itu tafsirnya, nanti saya bukakan di buku ini. Waktunya nggak cukup. Silakan Bapak bantah. Ini kita sudah lari dari tema karena Bapak nggak sanggup. Daripada saya pusing, mending saya ikutin jalan Bapak. Betul nggak teman-teman? Nah sekarang karena saya sudah kejar Bapak, Bapak jangan ada alasan lagi. Bantah semua syubhat-syubhat saya dengan data. Saya sudah bantah syubhat-syubhat Bapak dengan data. Saya harap Bapak bantah dengan data, jangan ceramah. Kalau Bapak ceramah, silakan jangan di TikTok, pergi ke masjid. Soalnya saya sudah 4 dengerin ceramah Pak. Silakan.
Ya, kita sudah sepakat bahwa diskusi ini sampai jam 11. Mungkin kalau lewat 10 atau apa, sesudah ini saya beri kesempatan. Closingan aja Pak, kalau begitu closingan aja. Kesimpulan aja kalau begitu. Kesimpulannya bahwa peluklah agama yang benar, yang mengampuni, bukan agama yang membebani Anda dengan dosa. Masuk Kristen itu tiba-tiba memikul dosa warisan. Ya, masuk Islam orang diampuni, satu Jumat dengan berikutnya diampuni. Ampunan itu sangat mudah di dalam Islam, tapi di Kristen sekedar orang murtad. Ini si Joseph ini kan mengaku sebagai murtad, mikul dosa warisan, lahir anak membawa dosa, kawin juga dosa, dikit-dikit dosa, dan dosa di Kristen itu tidak gratis, dia dibayar. Ya, maka beragamalah yang benar, ya, yang pengampunan begitu mudah. Di tengah malam Anda, di sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk meminta ampun. Orang mengatakan tanggung, kenapa cuma sepertiga langit dunia? Kita bukan yang mengatur Tuhan, Tuhan yang mengatur dirinya sendiri, makanya kita beriman, ya. Jadi Joseph, ya, peluklah agama yang benar, ya, yang minta ampunnya tidak perlu sogok-sogok pendeta di dalam ruang rahasia dan seterusnya. Anda, ya, tidak merasakan bagaimana nikmatnya menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang mu'alaf, ya, masuk Islamnya saja diampuni. Ada seorang yang bertanya kepada pendeta, ya, bagaimana cara saya menjadi orang Nasrani? Kau tidak akan jadi seorang Nasrani kecuali Anda mengaku sebagai orang yang penuh dosa. Ulah, dosa bagaimana? Saya kan tidak pernah berjudi, berzina, berbuat salah, ngutang sama orang. Kenapa saya harus mengaku salah? Dia bilang, ya, karena agama Nasrani itu dibangun di atas keyakinan bahwa dia memiliki dosa warisan. Ya, dosa warisan siapa? Warisannya Adam alaihissalam. Lah, bapak saya sendiri punya utang, kenapa saya harus bayar? Ini Nabi Adam yang punya dosa, kenapa saya cucunya mendapat? Dia bilang, memang seperti itu. Seluruh Nasrani yakin bahwa setiap mereka punya dosa warisan, dan dosa ini harus ditebus oleh setiap orang yang lahir. Ya, bayangkan agama yang menyuruh orang harus merasa berdosa, ya, padahal dia orang baik-baik. Ya, jadi Islam ini agama yang akan mengampuni, ya. Orang bertaubat, orang beristighfar kapanpun, tidak perlu melalui perantaran pendeta, minta seperpuluhan, minta buah sulung dan seterusnya. Jadi peluk agama yang benar seperti itu, ya. Ya, memang saya lagi ceramah, dan dari awal pertanyaan ini Joseph ini bahwa, ya, siapa yang disalib kalau bukan Yesus, ya. Anda tidak perlu bertanya siapa, ya. Tanya di kitab Anda sendiri, ya. Dan bahwasanya di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa, ya, yang disalib itu bukan Yesus, ya, walakin syubbihalahum, yang dimiripkan dengannya. Yang kita yakini bahwa dia adalah pengikut setianya, yang membela tuannya, ya, seperti itu. Maka sembahlah Tuhan yang benar, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita sekalian, agama yang mengampuni, bukan agama yang membuat bingung, ya. Sembahlah Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuhan yang berada di atas petala langit sana, di atas arsy, yang tidak perlu kalian menghujat. Semakin kalian menghujat, semakin goyah akidah dan ibadah kalian, semakin goyah keimanan kalian, ya. Dan ini bukan asumsi saya sendiri, ya, bahwa orang-orang Nasrani sekarang, ya, begitu berat menanggung dosa yang tidak mereka buat. Kasihan sekali ini, ya. Adam alaihissalam, ya, yang mereka tuduh sebagai orang yang berdosa, kenapa diwariskan kepada keturunannya? Kenapa Tuhan kalian begitu kejam? Sementara ketika melihat anaknya digebukin, ya, dia cuma diam-diam aja, ya, dan bermain drama, ya. Oleh karenanya kembalilah kepada agama yang menenteramkan, insya Allah Allah Ta'ala mengampuni kita sekalian. Memang tidak akan puas, ya, tapi kita berdiri di batas kita masing-masing. Saya mungkin ini close statement saya, bagi siapa yang merasa benar dan seterusnya, agama itu keyakinan, ya, bukan menang-menangan seperti apa yang Anda inginkan. Tanya ke dalam hati masing-masing siapa apa yang kita yakini. Wallahu ta'ala alam. Oke, sekarang giliran saya untuk closing, ya. Tapi tadi Bapak sebenarnya tadi di awal saya bilang closing jangan nyebrang, opening jangan nyebrang, tapi Bapak nyebrang. Ya, silakan diterima, berarti Bapak terima konsekuensinya karena Bapak duluan dari tadi melanggar aturan, saya ikutin, ya, biar sama-sama. Ya, oke, karena Bapaknya nyebrang, saya juga nyebrang, boleh dong. Dari tadi di framing katanya, orang Kristen itu tugasnya berat, semoga Joseph ini yang katanya ngaku murtadin kembali jadi Islam, jadi mu'alaf, katanya ogah, Pak. Di dalam Yesus, nanti saya bukakan ayatnya, kita semua setelah dimenangkan, tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi dalam Islam, nih, Pak. Nih, dari tadi Bapak nggak ada bantah data saya sama sekali. Nih, Nabi mengatakan, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa.
Saya ludahin. Kenapa? Allah yang Maha Rahim, Maha Kasih tidak mau menginginkan umatnya berdosa. Siapa yang keji? Siapa yang berdrama? Jawab sendiri, Bapak. Ini data saya. Hah? Kenapa Anda meyakini saya dengan kita di sini tidak cari kemenangan? Iya, karena Islam tidak memenangkan apapun. Karena faktanya dalam Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Kita baca. Puji syukur saya menjadi pengikut Kristus dan meninggalkan ajaran Islam. Karena tadi, kalau nggak berdosa Allah hilangkan saya. Tapi Yesus datang ke dunia justru untuk melenyapkan dosa. Maka di sini katakan apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Memang Islam tidak akan menang karena yang menang adalah iman kita akan Yesus Kristus. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah makanya Bapak nggak pede dengan kemenangan. Saya, orang Kristen, kami semua yang percaya diri dengan kemenangan, kami berani mengatakan kami berada dalam kebenaran. Bapak nggak perlu khawatir, saya tidak hidup dalam kebenaran dan jalan yang lurus. Selama saya jadi Islam dari lahir sampai 18 tahun, saya selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa? Saya berdoa tiap hari apa 5 kali sehari? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang kau ridhoi dan seterusnya. Dan ternyata Yesus telah menjawab jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi oleh Tuhan Allah itu adalah Yohanes 14 ayat 6. Yesus Kristus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan Muhammad, bukan Adam, bukan Ibrahim, tetapi hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Anda mengatakan terkait tentang dosa waris sudah saya bantah. Dari kesimpulannya terkait tentang tema kita, ingat tema kita berkaitan dengan apa? Tema kita berkaitan tentang siapakah yang disalib. Tapi Anda tidak membuktikan tentang siapa yang disalib. Maka saya izinkan dalam 2,5 menit terakhir dengan kesimpulan dari sisi saya, kami orang Kristen tidak lagi bingung terkait tentang siapa yang disalibkan. Terbukti, siapapun Islam tidak ada yang dapat menggoyahkan iman kami. Di sini banyak berkumpul saudara-saudara kita dari komunitas gerejawi Protestan, dari teman-teman kita Ortodoks, dari kami yang orang Katolik. Meskipun kami mempunyai perbedaan, tetapi satu keyakinan yang sama, Yesus Kristus adalah putra Allah yang disalibkan. Mana bukti dalam narasi dan dalam Al-Quran surah An-Nisa 157 terkait siapa yang bertentangan dan berselisih pendapat tentang siapa yang disalibkan? Buktinya yang berselisih pendapat tentang siapa yang disalibkan adalah Islam. Kainama mengatakan yang disalibkan adalah Yehohanan. Menachem Aliyah mengatakan yang disalibkan mungkin saja Yudas. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bisa jadi Yudas. Ustadz Abdul Somad mengatakan Yudas. Semua ustadz dan ulamamu bertentangan. Sekarang siapa faktanya yang berselisih pendapat kalau bukan kalian sendiri sesama Islam? Siapa yang berdrama? Siapa yang lempar batu sembunyi tangan menyalahkan kami terkait tentang penyaliban, padahal sepanjang sejarah tidak pernah. Bahkan Pak Yusuf, kalau Anda belajar sejarah gereja, sekte-sekte sesat seperti Arius, Nestorian, Sabellius dan seterusnya tidak pernah menyangkali bahwa Yesus itu disalibkan. Pandangan mereka yang berbeda hanya terkait pribadi Yesus. Tidak pernah meragukan siapa yang disalib. Tetapi Islam lebih buruk daripada ajaran-ajaran sesat yang tadi saya sebutkan. Kita belum bahas semua buku-buku saya sudah saya tampilkan, tapi saya merasa Anda lawan yang tidak sepadan meskipun dengan gelar yang begitu banyak, karena Anda sama sekali tidak membawa data melainkan hanya ceramah. Betul, Anda hanya mampu berceramah karena dalam Islam logika itu akan berbenturan dengan iman. Di awal tadi Anda bilang kalau berbicara agama logika pasti tidak akan nyambung. Tidak untuk kekristenan. Di kekristenan kami punya yang adalah motto Fides Quorens Intellectum. Iman yang mencari pemahaman berdasarkan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap akal budi. Orang Kristen mengasihi Allah bukan hanya dengan hati saja, tetapi dengan pikiran dan akal budi kami. Oleh sebab itu, apa yang berbicara mengenai iman, akal dan iman itu saling beriringan. Jangan Anda salahkan ketika saya berbicara terus terang dan sangat frontal, karena saya hanya merespon dari apa yang Anda katakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.